Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika. Nah, di sini Bapak memberikan gambar bandul. Oke. Nah, kita sudah masuk di bab keempat nih. Bab keempat ini nanti kita akan membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Apa sih getaran itu? Getaran adalah gerak periodik atau berulang-ulang yang melewati titik setimbang. Kemudian, contohnya seperti apa? Contohnya adalah getaran senar gitar, getaran lonceng, kemudian getaran bandul, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, untuk yang pertama Bapak memberikan gambar bandul nih, ya. Ada bandul. Oke. Getaran, ingat lagi, getaran adalah gerak periodik atau berulang-ulang yang melewati titik setimbang. Nah, titik setimbangnya yang mana? Titik setimbangnya yang ini, Nak. Nah, ini dia titik setimbang. Dia titik diam atau enggak bergerak. Oke. Nah, misalkan Bapak tarik bandul ini ke arah A, kemudian Bapak lepaskan. Nah, satu getarannya itu dari mana ke mana? Satu getaran itu dia, nah ini Bapak berikan gambar yang lain juga. Satu getaran untuk bandul ini, dia itu dari posisi A, kemudian dia ke O, kemudian dia ke B, kemudian dia ke O, kemudian dia ke A. Ya, dia dari posisi awal melewati titik setimbang, kemudian dia ke B, kemudian ke O, ke A lagi. Atau misalkan seperti ini nih, Bapak balik. Bapak tarik bandul ini dari B ke arah B. Maka satu getarannya itu dia dari B, kemudian ke O, kemudian ke, iya betul, ke A, lalu ke O, kemudian dia ke B. Dia dari posisi awal melewati titik setimbangnya O, kemudian dia kembali lagi ke posisi awal ke B. Ini dia ada 5 satuan ya. Dia ada 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian kita ke pegas nih. Pegas ini yang posisi B ini dia titik setimbang ya. Ini dia seimbang. Kemudian ini yang seimbang ya. Kemudian ditarik, pegas ini ditarik ke bawah ya, sehingga dia memanjang, ditarik ke bawah. Maka dia nanti akan bergetar. Nah, bergetarnya satu getarannya itu dia satu getarannya adalah dari A ke B, kemudian ke C, ke B, kemudian ke A lagi. Ini maksudnya adalah pegasnya ini sama ya, Nak ya. Ini pegasnya sama, cuma dia posisinya yang berbeda. Oke ya. Atau misalkan pegasnya dari posisi C. Dari posisi C berarti satu getarannya adalah C, kemudian ya betul B ke A, lalu ke B, dan ke C. Ini dia satu getaran. Betul. Oke, selanjutnya yang gambar ketiga. Ini pegas, ini penggaris ya, Nak ya. Penggaris yang misalkan Bapak tarik ke bawah atau ke atas sehingga dia bergetar nih. Dia bergetar ya. Kemudian satu getarannya berapa? Dari mana ke mana? Satu getarannya ini misalkan Bapak tarik ke bawah, maka satu getarannya adalah dari C ke B, ke A, kemudian ke B, kembali ke C lagi. Atau kalau dari posisi A, dia A, B, C, B, terus ke A. Gitu ya, Nak ya. Udah ya. Selanjutnya. Nah, dalam getaran itu ada beberapa istilah nih. Ada yang namanya frekuensi, periode, titik setimbang. Nah, kemudian ada simpangan, kemudian ada amplitudo. Frekuensi ini adalah banyaknya getaran dalam waktu 1 detik. Kalau periode ini waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Kemudian titik setimbang tadi sudah Bapak jelaskan adalah posisi di mana benda tidak bergetar. Kemudian simpangan adalah posisi benda saat bergetar dihitung dari posisi setimbang. Nah, misalkan seperti ini nih. Misalkan bandulnya sampai sini. Nah, ini dia simpangannya. Kemudian amplitudo. Amplitudo adalah simpangan jarak terjauh dari titik setimbang yang bisa dicapai suatu benda yang melakukan getaran. Amplitudonya itu dia dari A ke sini nih. Ya. Dia dari A ke titik ini. Dia tegak lurus ya, Nak ya. Bukan yang biru ini tapi yang merah, yang tegak lurus ini. Dari A ke O di sini.
Ini yang tegak lurus. Seperti itu. Kalau frekuensi dan periode ini Bapak akan jelaskan lebih di sini. Oke, hati-hati jangan kebalik. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam waktu 1 detik. Kemudian kalau yang periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 getaran. Nah, dalam getaran ini kita pakai ada sebenarnya 2 rumus. 2 rumus yang kuning ini ya, yang kuning. Yang biru ini tambahan. Kebalikannya sih sama. Jadi ada dipakai 4 rumus di sini. Oke, untuk keterangannya di sini di mana F itu ini F besar ya. Ini F besar. F besar, oke. F besar ini frekuensi Hertz, kemudian T-nya periode, kemudian N itu banyaknya getaran, di mana T ini waktu. Oke ya, ini rumusnya. Frekuensi, N banyaknya getaran per waktu. Ini kebalikannya nih kalau untuk periode. Oke, kita langsung ke contoh soal. Bapak di sini berikan 2 contoh soal. Oke, untuk soal yang pertama, sebuah bandul bergetar sebanyak 120 kali. Berarti ingat diketahui bandul bergetar sebanyak 120 kali. Berarti N ya, 120. Kemudian dalam waktu 1 menit T. Nah, T-nya berapa? 1 menit. 1 menit ini nanti diubah ke dalam bentuk detik ya. Menjadi 60 sekon. 60 sekon. Oke, sekarang hitung berapa frekuensinya. Berarti F sama dengan, rumusnya apa tadi? Ini ditanya ya, ditanya F. F sama dengan N per T. Berarti 120 dibagi 60. Hasilnya adalah ya 2 Hz. Oke, hasilnya 2 Hz. Oke, mudah ya untuk frekuensi ini. Kemudian contoh soal yang kedua. Nah, sebuah penggaris bergetar 600 kali dalam 1 menit. Ini misalkan penggarisnya Bapak getarkan di meja ya. Dalam waktu 1 menit. Hitung frekuensi dan periodenya. Oke, berarti ini diketahui N ya. N-nya dia 600 nih. Kemudian T-nya Bapak langsung kan 60 detik ya. Karena dia 1 menit. Oke, ditanya F sama T. Oke, sekarang rumusnya apa? Sama ya. F sama dengan N per T. 600 bagi 60. Hasilnya adalah ini coret, 60 bagi 6, 10 Hz. Oke, selanjutnya hitung periodenya juga T. Ya, T-nya berapa nih? T-nya itu dia rumusnya T kecil per N atau 60 per 600. Hasilnya berapa? Hasilnya itu dia 0,1 sekon. Ini ya. Oke, kira-kira itu yang dapat Bapak berikan pada pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar. Stay fit, stay healthy, and God bless you.